Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 akan menampilkan sebuah drama berjudul Roro Jonggrang. Sebelum kita memulai pertunjukan, izinkan kami memperkenalkan beberapa tokoh dalam pementasan ini. Perkenalkan, saya Sendok Satyana Syifa sebagai narator. Saya Sugeng Yaksa sebagai Roro Jonggrang. Saya Revan Edi Setiawan sebagai Bandung Bondowoso. Saya Miftahul Arafat Sebagai Prabu Baka. Saya Iqbal Sigetiar sebagai Pati. Saya Hendra Dwi Revansa sebagai prajurit. Saya Bayu Setiawan sebagai prajurit. Saya Ahmad Ridwan Rifai sebagai Raja Jin. Saya Saburo sebagai prajurit. Saya Muhammad Muda sebagai Kapten Jin. Saya Muhammad Takam Muda sebagai Mas Tajin. Saya Muhammad Sayoga sebagai pasukan Jin. Saya Rina Marzul Jana. Saya Fitri Setiawati. Saya Selena Aulia. Saya Pindah Julianti. Kami sebagai Jaya. Suatu hari, Prabu Baka, raja dari kerajaan Prambanan, memimpin penyerbuan ke kerajaan Bengkulu. Ia ingin menguasai kerajaan makmur dan subur itu. Perang pun tak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan memukul-mukul pasukan kerajaan Bengkulu. Putra mahkota kerajaan Bengkulu, Bandung Bondowoso, geram melihat kerajaannya diserang dan memutuskan untuk balik menyerang. Baka! Baka! Keluarlah dari lawan aku! Siapa kau? Kali berani kau buat keributan di wilayah rajamu. Jangan banyak bicara! Panggilkan rajamu itu! Jangan lancang. Awas saja. Tunggu Bati! Dan biar aku saja. Bukankah kau Bandung Bondowoso? Ya, aku putra mahkota dari kerajaan Bengkulu. Aku Bandung Bondowoso. Aku menuntut balas dendam atas kerajaanku. Jangan banyak bicara dan lawan aku. Pertarungan satu lawan satu. Baik, kalau itu mau. Pertarungan antara Bandung Bondowoso dan Prabu Baka pun tak terhindarkan. Mereka sama-sama kuat dan memiliki kekuatan sakti. Namun, kegigihan dan amarah Bandung membuatnya lebih kuat. Namun, Bandung berhasil mengalahkan Prabu Baka. Setelah Prabu Baka tewas, Bandung pun mulai memeriksa seluruh penjuru kerajaan Baka. Saat Bandung menyusuri kerajaan Baka, ia tak sengaja melihat seorang gadis cantik bersama para dayang. Rupanya masih ada orang di dalam sini. Siapa kau? Dialah Bandung Bondowoso. Ada yang telah membunuh Baginda Raja. Kau sungguh bijak. Kau sebut cantik putri. Kau pantas jadi permaisuriku. Maukah kau jadi permaisuriku, Wahai Putri? Mendengar pernyataan dari Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang merasa semua yang dimilikinya direbut dan harga dirinya dipermainkan oleh Bandung Bondowoso yang brengsek. Baiklah, aku akan menerima kemenangan. Namun ada harga yang harus kamu lunasan. Yang pertama, buatkan aku turun jalan. Baiklah, akan aku turuti permintaan dari calon istri.
dapat memancarkan cahaya secerah aturan rembulan. Namun, sebelum Patih mengumpulkan para prajurit, ia telah menyiasati hal ini dengan sang putri tani Roro Jonggrang untuk menggagalkan usaha Pendung Bondowoso. Wahai Patih, bisakah kamu Apa yang harus Hamba lakukan? Aku baru saja dilamar oleh sang guru ayah, dan aku telah memberikan dia syarat untuk membuat tugasku. Aku ingin kau membantu menggagalkan usaha si pria brengsek. Baik Pak Putri, apa yang harus Hamba lakukan untuk meninggalkan saya? Kau dan para prajurit harus mengubah kembali semua. Baik Pak Putri. Setelah sumber yang diperintahkan oleh Pendung Bondowoso selesai, Patih segera melaporkan kepada Pendung Bondowoso agar memanggil Roro Jonggrang untuk melihat sumber yang dimintanya. Sumur sudah selesai. Apa kau ingin memanggil Tuan Putri untuk melihatnya? Baik, aku akan memanggilnya. Pendung Bondowoso segera pergi untuk memanggil Roro Jonggrang dan mengajaknya untuk melihat sumber yang dimintanya. Wahai pujaan ibu, sumur yang kau minta sudah hampir usai. Maukah kau melihatnya bersamaku? Baiklah. Sesampainya di taman tengah pembangunan sumur, Pendung Bondowoso tidak melihat adanya sumur yang indah. Ia hanya melihat gunungan tanah kering di atas daya sumur yang hampir selesai. Inikah yang kau sebut indah? Pandangan ini tak lebih dari sebuah gunungan tanah kering yang tak enak dipandang. Apa kau sedang mempermainkan harga diriku, wahai Pendung Bondowoso? Hah? Aku yakin tadi seluruh pemerintah prajuritku untuk menggali tanah dan membuat sumur jelas yang kau minta, wahai calon istriku. Apa kau tidak bisa melihatnya? Aku pikir kau adalah pria berwibawa yang akan menepati janji hal seperti itu. Kau bahkan bisa mengalahkan ayah. Tidak mungkin kau tidak bisa memenuhi permintaan. Mati! Kumpulkan semua prajurit yang kuperintahkan tadi. Baik Pendung. Prajurit! Pendung Bondowoso yang merasa dirinya dipermainkan oleh Patih dan para prajurit akhirnya mengamuk dan memukul mundur mereka semua di hadapan Roro Jonggrang. Sudah, kenapa kau tidak membunuh mereka? Mereka bahkan tidak lebih kuat dari apa kau tidak mau membunuhnya? Tapi aku telah dipemankan oleh mereka. Sudah, tenanglah Ben. Kau tidak perlu. Sudah, tenanglah Ben. Aku akan memberikan satu kesempatan lagi untuk membuktikan cintamu kepadamu dan bisa berapa besar kekuatanmu untuk bisa melindungi.
kuat untuk membuktikan rasa cintaku kepadamu, wahai calon istriku. Kau tidak perlu membuat tuntunan di tanah Jawa hanya untuk membuktikan cintaku kepadaku. Aku hanya menginginkan sebuah candi, namun aku ingin kau sendiri yang membuat. Berapa kali yang kau minta? 1000 candi, wahai Bandung Bondowoso. Malam itu juga, Bandung Bondowoso segera memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso benar-benar membuatnya sendiri dengan kekuatannya. Namun, setelah ia pikir-pikir, ia tak cukup tepat dalam pembuatannya. Lantas, ia meminta bantuan kepada Raja Jin untuk membantu membangun 1000 candi dalam satu malam. Wahai Raja Jin yang sudah tak terkalahkan, jika engkau benar-benar orang kuat sebagaimana orang-orang katakan, muncullah di hadapanku saat ini juga, wahai Raja Jin. Apa maumu, wahai anak manusia? Kenapa kau sangat berani berkata seperti itu kepadaku? Apa kau tidak bisa mendengarku, wahai Raja Jin? Aku memintamu muncul, bukan hanya suara yang semu. Apa yang kau takut padaku, wahai Raja Jin? Kurang ajar. Atas dasar apa kau berani berkata seperti itu? Wahai Raja Jin, aku memintamu untuk membuktikan kata-katamu kepadaku. Bagaimana? Siapa kau berani memerintahku? Aku, Bandung Bondowoso. Aku hanya ingin kau membuktikan kekuatanmu kepadaku. Raja Jin yang tergaruk amarah atas perkataan Bandung Bondowoso akhirnya menghujani Bandung Bondowoso dengan kilatan. Sudah saya kekuatanmu, wahai Raja Jin. Sekarang apa lagi yang kau tuntut dariku? Tidak ada, wahai Raja Jin. Tidak ada. Aku akan memberikan segalanya untukmu termasuk dirimu. Namun, aku meminta perempuan dari pasukanmu untuk memintaku membuat 1000 candi dalam waktu 1 malam ini. Baiklah, akan kupegang dirimu, wahai anak manusia. Setelah Bandung Bondowoso berserah diri kepada Raja Jin, sang raja menurunkan pasukannya untuk menjaga Bandung Bondowoso untuk malam. Wahai semua pasukan Jin, bantulah aku menggali 1000 sumur, 1000 candi dalam waktu 1 malam ini. Kenapa kamu tidak berada di diriku? Karena rajamu telah mengizinkan aku untuk meminta bantuan dari kalian, wahai para Jin. Kenapa raja harus meminta bantuan? Sudah, ada. Ya, sudah tidak bisa bertanya. Sudah malas berada di sini. Kemudian Bandung Bondowoso bersama para Jin membangun 1000 candi permintaan Roro Jonggrang itu dalam satu malam. Roro Jonggrang melihat pembangunan candi itu yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso bersama para Jin dari Kali Simak-Simak. Merasa khawatir jika candi itu akan berhasil berdiri genap 1000 candi saat sinar matahari pertama kali muncul.
menjelaskan kepada Tuan Putri. Jadi begini Putri, bagaimana kalau kita berkerinami akan berkesan tidak sedang bangun untuk membuat sarapan dan diiringi suara yang berkokok. Pasti para jin itu akan pergi. Pintar sekali. Para dayang mulai mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Hei kau, sudah siap belum? Hah? Sudah siap belum? Hah, bagaimana? Ih, cabutin dulu yang jagonya. Para dayang segera melaksanakan aksi mereka secara bersamaan. Mendengar suara tusukan, para jin pun panik dan mereka berlarian meninggalkan Bandung Bondowoso sendirian dengan kurangnya satu candi. Kalian mau kemana? Pagi pun telah tiba. Bandung Bondowoso yang merasa gagal dalam usahanya, ia pun merasa jika ada sesuatu di balik kegagalannya. Roro Jonggrang dan para dayang sangat bahagia melihat kondisi candi yang belum genap 1000 dan kondisi Bandung Bondowoso yang terlihat depresi. Wahai Bandung Bondowoso, apakah kau yakin tadi yang kita sudah selesai? Setelah itu, namanya belum gagal. Kalau begitu, aku gagal untuk kedua kalinya. Maaf ya, aku tidak bisa menerima pinangannya. Dasar licik kau Sugra. Kau berbuat licik untuk kedua kalinya. Aku sungguh tidak bisa memaafkanmu Sugra. Aku akan menggenapkan 1000 candi. Kau yang menjadi candi ke-1000. Sekarang, maka Roro Jonggrang berubah menjadi batu arca. Arca itu dikenal sebagai arca durga yang dikenal di candi ke-1000. Kompleks candi itu kini dikenal dengan Candi Prambanan yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Demikian pementasan drama kami yang berjudul Roro Jonggrang. Kami mohon maaf kepada semua selama pementasan jika ada kesalahan baik dalam dialog, drama maupun penyampaian. Semoga drama yang kami tampilkan dapat menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Zanafal Kiana Syifa selaku narator, Putra Abelian selaku sutradara, dan Andini Syifa Salsabila selaku penulis pamit undur diri. Kami mengucapkan